Perjalanan karir Veda Ega Pratama, pebalap muda yang raih podium 3 ASEAN Talent Cup Qatar. Veda Ega Pratama, pebalap muda asal Kabupaten Gunung Kidul, menorehkan prestasi gemilang. Pasalnya dia meraih podium ketiga saat seri kedua Asia Talent Cup di sirkuit Losail Qatar yang dihelat Minggu 6 Maret 2022. Ternyata, perjalanan karir Veda tak semudah yang dibayangkan. Bocah 13 tahun itu bahkan pernah berlatih balap di pasar hewan. Ayah kandung Veda, Sudarmono, menjelaskan bahwa hatinya ini telah menaruh hati dengan dunia balap sejak usia balita. Hal itu karena Sudarmono masih aktif sebagai pebalap era 2000 awal hingga 2015. Jadi sejak usia 4 tahun sudah mulai diperkenalkan sepeda motor, lalu usia 5 tahun sudah aktif latihan balap. Kata Sudarmono kepada wartawan di Kabupaten Gunung Kidul, belum lama ini, memasuki usia 6 hingga 8 tahun, Veda mulai aktif mengikuti kejuaraan motocross. Di usianya yang ke-9 tahun, Veda pun mulai menekuni road race hingga saat ini. Namun, seiring berjalannya waktu, Sudarmono mulai mengajari Veda menggunakan motorsport karena dia berkaca saat muda dulu harus memacu sepeda motor gede dengan dapur pacu 600 cc. Sudarmono pun mampu meraih podium di kejuaraan Suzuka 4 jam pada 2014 lalu. Pengalaman itulah membuat saya ingin Veda sejak kecil menggunakan motorsport. Awalnya sulit, tetapi setelah itu saat turun di kejuaraan menggunakan motor bebek jadi lebih mudah, ujarnya. Sudarmono juga mengakui sejak 2016 dirinya memanfaatkan parkir pasar hewan Siyono Harjo, Kapan Dewan Pelayan Gunung Kidul. Hal ini dilakukan hanya demi latihan menikung. Saya dan anak saya juga berlatih bersama di sana, parkir pasar hewan, ucapnya. Tidak hanya itu, setiap seminggu sekali juga Veda diajak untuk bermain di sirkuit permanen wilayah Boyolali dan Semarang, Jawa Tengah. Setiap jalan ke sana, Boyolali atau Semarang, kita akan melewati jalanan menikung, menanjak. Itu saya sering bilang perjalanan kita seperti ini, kondisi jalannya jadi harus serius, ucapnya. Memasuki 2020, seharusnya Veda berlaga di Thailand Talent Cup, namun sayang aksinya gagal lantaran pandemi. Pada 2021, Veda mendapatkan wildcard di Asia Talent Cup saat berlaga di sirkuit Mandalika dalam posisi ke-8. Akhirnya, saya memasukkan Veda di salah satu sekolah yang dikelola salah satu ATPM karena jenjangnya cukup jelas dan dengan beasiswa, karena saya ingin anak saya mengikuti jenjang yang jelas dan mampu mengasah skill membalapnya, ucapnya. Sudarmono mengaku akan mendukung penuh karir balap putranya. Jika tak ada aral melintang setelah Asia Talent Cup, Veda akan mengikuti kejuaraan balap di Spanyol. Bahkan, apabila Veda terus menunjukkan performa terbaiknya, kesempatan terbuka lebar untuk berlaga di Moto3 sebelum ke MotoGP. Mimpinya sih ke MotoGP, karena kita tahu sponsor di MotoGP sekarang banyak dari Indonesia, katanya. Sementara itu, urusan kegiatan sekolah, Sudarmono berharap agar Veda tetap bisa menjalaninya dengan baik. Pasalnya dia tak ingin Veda mengesampingkan masa mudanya yang hanya berkutat pada kegiatan balap. Sekolah itu menyenangkan, jangan sampai hilang, ujarnya. Lebih lanjut, Sudarmono mengaitkan, jika saat ini Veda masih berada di Jakarta untuk menjalani karantina selama 3 hari pasca kepulangannya dari Qatar. Setelah dari Jakarta, kemungkinan besar Veda langsung bertolak ke Nusa Tenggara Barat. Veda masih di Jakarta, kemungkinan akan langsung ke Mandalika atau NTB, melanjutkan seri balapan 2 pekan lagi, katanya. Sontak unggahan video penyelamatan Veda di Twitter meramaikan jagat media. Menjadi tontonan balap yang mengasyikkan sekaligus mendebarkan, sangat berkarakter dan akan terus berproses lebih menjanjikan untuk dapat menembus ajang balap sekelas Moto3 hingga MotoGP sesuai impian Veda. Skill dewa Veda saat menggeber tunggangannya akan menjadi tontonan yang patut untuk ditunggu. Tentunya, dukungan penuh fans balap motor Indonesia dibutuhkan Veda untuk lebih memupuk kepercayaan diri dan mempersembahkan podium saat mengaspal di sirkuit Mandalika. Semoga kedepannya si bocil, sirkuit pasar sapi ini mampu berbicara banyak di ajang balap dunia, khususnya ajang balap bergengsi MotoGP yang sudah kembali hadir di tanah air tercinta. Semoga. MotoGP Indonesia 2022 siap digelar. Kontainer logistik tim KTM tiba di sirkuit Mandalika. Kontainer logistik tim balap MotoGP sudah tiba di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat Rabu 9 Maret kemarin. Salah satu kontainer logistik MotoGP yang sudah tiba di sirkuit Mandalika adalah milik Red Bull KTM Factory Racing dan Tech3 KTM. Kontainer tersebut berisikan motor dan berbagai spare part untuk berlaga di sirkuit Mandalika pada 18 hingga 20 Maret 2022. PT Bahtera Freight Worldwide sebagai forwarder MotoGP Indonesia 2022 sendiri sudah membawa logistik seberat 800 ton itu. Logistik tim balap MotoGP tersebut masuk ke Lombok melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM. Melansir dari tribunlombok.com,
Kabar itu dibenarkan oleh Deddy Syah selaku CEO PT Bahtera Freight Worldwide. Iya, benar, logistik pertama sudah tiba di sirkuit Mandalika, ungkap Deddy Syah. Dodi berpendapat, logistik tim balap MotoGP jauh lebih berat dibanding dengan tim World SPK. Logistik ini dikirim dari Qatar dan melewati proses penangguhan di Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai, terangnya. Ia pun memastikan kalau logistik ini merupakan milik Red Bull Hospitality Container yang isinya motor dari tim KTM. Oh ya, pebalap tim Red Bull KTM Factory Racing Brad Binder dan juga Miguel Oliveira, serta TC3 KTM Factory Racing Remy Gardner dan juga Raul Fernandez. Isinya adalah kendaraan pebalap, helm, mesin, spare part, dan lain sebagainya, tuturnya. Deddy menjelaskan untuk master list kontainer secara rinci dipegang langsung oleh pihak Dorna Sport. Direktur Teknik dan Operasi MGPS Samsul Purba menyampaikan kawasan sirkuit Mandalika sudah masuk dalam kawasan pemberitahuan pabeanan kawasan ekonomi khusus. Jadi semua barang tersebut tidak dibuka di Bandara Juanda Surabaya ataupun di Bisam, tetapi bisa langsung dibuka di sirkuit Mandalika. Hari ini akan dilakukan pembukaan langsung diawasi oleh pihak Bea Cukai dan juga Dorna Sport, pungkasnya. Tercatat ada sekitar 15 perusahaan yang telah berkomitmen menjadi sponsor MotoGP Indonesia 2022 tersebut. Di antaranya perusahaan tersebut ialah PT Pertamina Persero untuk track naming rights serta PT Telkom Indonesia, PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, PT Bank Rakyat Indonesia Persero, PT Bank Mandiri, PT PGN sebagai venue partner. Selanjutnya ada PT GoTo Gojek, Tokopedia, dan PT PP Persero sebagai main sponsor, serta Aprilia Indonesia, Astra Honda Motor, GNT Express, PT Bank Tabungan Negara, TDR High Performance Technology, RCB atau Racing Boy, dan KYT Helmet sebagai supporting sponsor. ITDC Group telah memperkenalkan para sponsor tersebut dalam konferensi pers Mandalika GP Series di Mandalika GP Hope Oval Atrium Epicentrum World Jakarta. Konferensi pers tersebut dihadiri oleh Direktur Keuangan, Strategi, dan Manajemen Risiko ITDC Nogda Akadi, Direktur Pengembangan Bisnis ITDC Emma Widyastuti, serta Wakil Direktur Utama MGPE Cahya Diwanda dan perwakilan para sponsor Mandalika GP Series. Mandalika GP Series merupakan identitas resmi untuk semua event balap yang berlangsung di sirkuit Mandalika. Kehadiran Mandalika GP Series bertujuan untuk semakin meneguhkan dan memperkuat brand image The Mandalika sebagai destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP dengan konsep Sport and Entertainment Tourism Destination. Direktur Keuangan, Strategi, dan Manajemen Risiko ITDC Nogda Akadi mengatakan Mandalika GP Series adalah salah satu upaya ITDC Group dalam mewujudkan The Mandalika sebagai Sport and Entertainment Tourism Destination kelas dunia. Hal ini diperlukan guna meningkatkan country branding Indonesia di mata dunia serta memberikan dampak yang besar bagi perekonomian dan mempercepat pemulihan pariwisata lokal dan nasional di tengah pandemi.